Samuel, ini sebenarnya bagaimana sih pandangan Anda terhadap kebijakan Pemprov DKI Jakarta ini yang memberikan diskon pajak ini khususnya untuk hotel dan juga restoran? Ya, itu sebuah kebijakan kepala daerah yang sangat responsif terhadap kondisi real sekarang ini di dunia usaha dan masyarakat, kehidupan masyarakat. 1 bulan lalu saya di sini mengatakan bahwa krisis ekonomi yang disebut dengan krisis ekonomi akan datang, mau sudah datang, itu tetap merupakan bentuk krisis. Ya. Nah, itu harus dijawab dengan tepat. Karena di mana letaknya? Itulah akan dijawab dengan tepat. Nah, waktu itu saya sudah mengatakan letak krisis ekonomi yang akan kita alami atau sedang kita alami itu terjadinya menghantam pada kelas menengah. Nah, itu kemudian terlihat dalam kegiatan usaha atau angka-angka produksi barang dan jasa itu sangat menurun. Indeks konsumen menurun dan sebagainya. Itu karena real kehidupan masyarakat kita. Nah, kebijakan gubernur ketika memberikan diskon kepada sektor hotel, terutama F&B, itu akan sangat menolong pergerakan. Gitu. Krisis ketika dia menghantam kelas menengah, pemerintah harus paham berarti daya beli kelas menengah itu menurun atau bahkan sudah hilang sama sekali dia. Nah, itulah kemudian kita harapkan sebagai pelaku usaha sangat mengharapkan pemerintah baik nasional di daerah itu mencontoh langkah-langkah seperti Gubernur DKI ini melakukan tindakan policy yang tepat, yaitu melakukan misalnya keringanan pajak kepada hal-hal yang bisa membuat ekonomi bergerak. Safira, ketika kita bicara ekonomi, berarti kita bicara transaksi, kita bicara kegiatan usaha, perputaran produksi. Ketika itu semua macet, berarti tidak ada perekonomian. Ketika tidak ada perekonomian, bagaimana pemerintah mendapatkan teks misalnya? Nah, ini caranya. Bukan kemudian justru menaikkan pajak. Ya kan? Kita lihat sebulan yang lalu ya, mulai timbul langkah-langkah kepala daerah ketika tidak mendapatkan transfer dana pusat ke daerah, mereka mengambil langkah drastis, yaitu menaikkan pajak. Justru menimbulkan respon negatif. Nah, langkah Gubernur DKI ini harusnya bisa menjadi stimulan kepada kepala daerah lain untuk melakukan langkah yang tepat, langkah yang sama. Sehingga ekonomi kita berputar kembali. Gitu. Ada konsumsi, ada transaksi, dan ada produksi. Itulah ekonomi. Baik, Pak Samuel, jadi menurut Anda sebenarnya kebijakan ini sudah tepat sasaran untuk memulihkan sektor pariwisata dan juga F&B pasca perlambatan ekonomi dan juga segelintir banyaknya tadi ada pajak yang dinaikkan atau seperti apa yang tadi Anda katakan. Bahkan kalau saya menganggap ini hanya masih langkah awal. Ya, mungkin Pak Gubernur Pramono Anung melihat ini bisa menggerakkan, karena DKI itu pendapatan asli daerahnya atau pajak distribusi daerahnya terbesar dari sektor jasa dan perdagangan. Maka hotel, F&B itu jadi sumber pajak daerah yang besar. Nah, langkah berikutnya misalnya kita lihat evaluasi. Ini kan bulan September, berarti rata-rata ada yang bulan Agustus dari September itu, di mana terakhir orang membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Nah, evaluasi. Lalu ambil tindakan. Tindakannya bukan merampas, bukan mengambil alih aset rakyat, tapi memberikan insentif kembali. Karena memang kenyataannya rakyat lagi tidak mampu. Nah, kalau pemerintah kita mampu sensitif dan bisa responsif terhadap isu semacam ini, saya yakin kita secara perekonomian akan mampu survive dan kita menghindari terjadinya konflik-konflik sosial di masyarakat. Itu yang paling penting. Baik. Sejauh mana menurut Anda, Pak Samuel, insentif pajak ini tuh bisa berdampak langsung terhadap pertumbuhan industri F&B, termasuk kita spesifik aja, termasuk perusahaan seperti Delta Jakarta? Bisa, karena gini, ketika konsumsi tidak ada, dengan diringankan pajak, mereka timbul konsumsi. Kalau secara presentasi mungkin kita nggak bisa menjawab sekarang ya, apakah kemudian naik konsumsinya sampai 2 kali lipat, atau pulih seperti sebelumnya, belum tentu. Tapi ada pergerakan, tidak macet.
Seperti lampu lalu lintas itu, lampunya sudah hijau nih. Udah jalan dia. Meskipun apakah nanti lancar apa tidak melewati lampu merah, itu belum tahu kita. Tapi ini langkah awal untuk membuat kemacetan tidak timbul di dalam perempatan situasi sekarang ini, krisis ini. Oke, baik. Jadi apakah menurut Pak Samuel ini Anda melihat potensi akselerasi pemulihan pendapatan di sektor ini dalam jangka pendek? Enggak. Dalam jangka menengah. Jadi gini, kalau kita bicara diskusi di kalangan ekonom misalnya, semua mengatakan bahwa kita ini situasinya lagi menggantung ini, menuju ke krisis. Kenapa krisis? Enggak, pemerintah jangan takut, jangan reaksioner. Pemerintah tenang aja, ini situasi global, secara keseluruhan kok. Nggak salah siapapun, nggak ada yang salah di sini. Hanya makin salah kita kalau dalam menyikapi situasi ini kita reaktif. Atau kita impulsif, kemudian memanipulasi data, itu berbahaya sekali. Jangan lakukan itu. Tapi melakukan seperti ini, insentif untuk mendorong, membuka celah-celahnya. Seperti orang kalau ada dalam tubuh kita ada sumbatan, ya kan? Kita kan melakukan namanya apa itu? Detox ya, supaya keluar di kotorannya semua. Atau melakukan terapi-terapi supaya saraf-sarafnya bisa lancar gitu ya. Nah, kita butuh... Ini analoginya seperti ini ya? Seperti itu. Kondisi ekonomi kita seperti badan tubuh kita. Nah, kita butuh pemimpin-pemimpin seperti Gubernur DKI ini untuk mengambil kebijakan yang cepat, responsif, tapi tepat sasarannya. Saya minta maaf saya tidak mengatakan bahwa kelompok bawah itu tidak perlu dibantu. Tapi kalau kita lihat dalam struktur anggaran pemerintah, sebetulnya itu sangat terlihat sekali. Kelompok di bawah itu ada sekitar 7 plus 20, berarti 27%. Itu kelompok yang sangat dikategorikan. Kalau BPS mengatakan miskin dan rendah miskin. Kita anggap miskin lah. Kita nggak usah pakai menghaluskan bahasa ya, kita pakai kelompok miskin. 27%. 27% ini bentuk bantuannya juga banyak. Di DKI bisa sekolah gratis, semuanya KJP plus, termasuk BPJS gratis, semuanya juga ketolong. Nah, sekarang nggak punya buffer di mana? Kelas menengah. 53% yang rentan di kelas menengah ini tidak punya buffer apapun. Mereka itu bekerja formal, pulang dari kantor, ya nggak bisa lagi ke kafe. Harus pulang rumah udah. Bayangin, pagi berangkat, pulang rumah, bete banget tuh. Bete banget ya? Bete banget. Nah ini harus diselesaikan dengan cara-cara tadi supaya konflik sosial tidak ada, ekonomi tetap jalan, kehidupan kita bisa surviving. Nah itu membuat dunia usaha juga survive. Market di bursa saham juga tidak terjadi gejolak gitu. Ini yang penting. Kita lagi butuh situasi di mana jangan sampai kita dipancing untuk reaksioner, impulsif, dan sekali lagi tidak tepat sasaran. Itu membuat jadi semuanya kacau nanti.